Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan-arahan, ya, beberapa bimbingan yang terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh. Di dalam video kemarin itu, Abah menjelaskan mengenai tata cara sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, kemudian ya kemarin itu Abah menjelaskan bahwa selanjutnya ada yang namanya doa Nabi Adam. Jadi, kali ini Abah akan menjelaskan tata cara dan doanya sebagai mana Nabi menjelaskan, sebagaimana Nabi mempraktekkan ya mengenai doa Nabi Adam. Abah akan urutkan karena ini merupakan rangkaian. Jadi doa Nabi Adam ini rangkaiannya itu adalah melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, barulah kemudian berdoa ya setelah sholat 2 rakaat itu. Ya, nah Abah akan jelaskan sedikit mengenai sholatnya. Kembali diingatkan pada saat Bapak Ibu umroh ya, orang yang umroh itu dipastikan dia akan melaksanakan tawaf di Baitullah. Abah akan jelaskan secara singkat. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan tawaf di Baitullah, kemudian silahkan Bapak Ibu melangkah menuju belakang makom Ibrahim. Ya, jadi yang namanya makom Ibrahim ini Bapak Ibu, Abah ingatkan kembali, bukan makam, bukan kuburan. Ya, bentuknya itu, ya, bentuknya insya Allah segi 5, terbuat ya dari kaca, karena lapisannya itu kaca tebal, kemudian dilapisi dengan emas. Dan posisinya itu lurus dengan pintu Ka'bah. Nah, Bapak Ibu, ya, setelah selesai tawaf 7 putaran, silahkan Bapak Ibu melangkah menuju ke belakang makom Ibrahim. Nah, posisi belakang makom Ibrahim ini ada ruangan khusus yang memang disediakan oleh petugas. Bagi yang sudah menyelesaikan tawaf, silahkan sholat di situ. Nah, silahkan Bapak Ibu masuk ke tempat itu. Biasanya itu ya ada penghalangnya, ya terbuat dari semacam pagar. Ya. Silahkan masuk saja. Bagi yang wanita, silahkan ke belakang. Posisinya bagian belakang, kemudian yang laki-laki di bagian depan. Dan untuk sholat di sini Bapak Ibu, Abah ingatkan, bukan sholatnya itu bukan berjamaah, tetapi silakan sholat sendiri-sendiri. Itu tuntunannya. Jadi, sholat 2 rakaat setelah tawaf di Baitullah itu bukan sholat berjamaah. Jadi, tidak usah menunggu pembimbingnya. Langsung saja sholat. Hanya saja ada tuntunannya. Pada saat Bapak Ibu sampai di belakang makom Ibrahim, kemudian ucapkan. Ada ucapannya sebagaimana Nabi memberikan contoh, yaitu wattakhidu mimaqomi Ibrahima musholla. Terdapat dalam hadis Nasai dijelaskan seperti itu. Jadi Nabi pada saat setelah selesai tawaf, kemudian Nabi menuju belakang makom Ibrahim, kemudian sesampainya di belakang makom Ibrahim, Nabi mengucapkan wattakhidu mimaqomi Ibrahima musholla. Ya, nah artinya adalah ya ambillah sebagian dari makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian untuk bacaan wattakhidu mimaqomi Ibrahim musholla itu umpamanya mau diawali dengan ta'ud ya, dulu juga boleh. Umpama langsung saja juga boleh. Jadi langsung saja wattakhidu mimaqomi Ibrahim musholla. Kemudian setelah itu silahkan sholat 2 rakaat. Hanya saja Abah mengingatkan, niatkan di dalam hatinya. Sebelum sholat itu, niatkan di dalam hatinya, niat karena Allah, niatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu cara niatnya. Tidak diucapkan niatnya, ingat ya, tidak diucapkan. Sebagaimana Nabi mencontohkan ya seperti itu. Niatkan saja karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, adapun setelah niat di dalam hati, kemudian ucapkan
Apa ucapannya? Yaitu ucapan takbiratul ikram, yaitu takbir Allahu Akbar. Seperti itu. Ya, setelah takbir, ya, silahkan Bapak Ibu ya membaca tadi ya. Kalau yang namanya doa iftitah itu kan ya biasa dibaca pada saat Bapak Ibu sholat. Sama, silahkan dibaca doa iftitahnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan ya, membaca surat Al-Kafirun. Nah, itu rokaat pertama. Kemudian rokaat kedua, tuntunannya membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, atau Bapak Ibu mungkin mengenalnya kulhu. Nah, setelah selesai, ya selesai 2 rokaat, itu kan salam. Nah, seperti itulah praktek sholat 2 rokaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Ya, sebagai catatan ingat, karena masih banyak yang nanya ke Abah, kalau yang namanya niat sholat itu adanya di dalam hati. Ingat ya, niatkan karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu sudah cukup. Tidak dilafadzkan atau tidak diucapkan. Kalau ingin mengikuti tuntunan dari Nabi dan juga dikerjakan oleh para sahabatnya. Itu seperti itu. Ya, niatnya itu cukup di dalam hati saja, niatkan karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu ya. Nah, kemudian umpama ada yang bertanya, apa pahalanya orang yang melaksanakan tadi ya, orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim itu dijelaskan dalam hadis ya, sebagaimana memerdekakan ya, 1 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Itu pahalanya. Ya, pahalanya ya sebagaimana memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Ada dalam hadis riwayat Tobroni. Nah, setelah itu apa, Abah? Nah, di sini barulah ya Bapak Ibu ya berdoa sebagaimana Nabi ajarkan, yaitu ya terkenal dengan doa Nabi Adam. Saya akan menjelaskan ya, secara detail mengenai doa Nabi Adam. Jadi tadi saya sudah jelaskan, pada saat Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian Nabi memberikan penjelasan, memberikan contoh supaya bisa ya berdoa sebagaimana Nabi Adam berdoa. Jadi terkenal dengan doa Nabi Adam. Nah, adapun di sini yang saya akan jelaskan ya. Jadi doa Nabi Adam ini berbeda dengan doa Nabi Adam pada saat Nabi Adam itu diturunkan pertama kali ke dunia. Ya, insya Allah Bapak Ibu hafal ya, Rabbana dzalamna anfusana ya, dan seterusnya. Ini bukan. Jadi mengenai doa Nabi Adam ini berkaitan dengan tawaf di Baitullah, berkaitan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini khusus. Nah, untuk itu, ya, supaya tidak gagal paham, ya, insya Allah Abah akan jelaskan dulu. Ya. Jadi, ya, pada saat itu, ya, Nabi Adam ya, diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Adam itu tawaf di Baitullah, 7 putaran, kemudian setelah itu, Nabi Adam sholat 2 rakaat, lurus dengan Ka'bah, kemudian Nabi Adam berdoa. Makanya terkenal dengan doa Nabi Adam pada saat setelah selesai sholat 2 rakaat. Nah, ini ada tuntunannya. Ya, langsung dari Nabi. Ya, ada dalam hadis riwayat Tobroni. Abah akan jelaskan. Ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bersabda, lama ahbatallahu Adam ilal ard taufa bil baiti usbu'a wa sholla hida al bait rakaataini tsumma qala. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi, Nabi Adam kemudian tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Dan Nabi Adam setelah tawaf 7 putaran, kemudian Nabi Adam sholat ya, lurus dengan Baitullah sebanyak 2 rakaat. Jadi karena zaman dulu Bapak Ibu belum ada Nabi Ibrahim, belum ada yang namanya makom Ibrahim. Ini pertama kalinya ada manusia di bumi, namanya Nabi Adam.
Setelah tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian ya Nabi Adam itu sholat 2 rakaat lurus dengan Baitullah. Nah kemudian Nabi Adam berdoa. Ya inilah yang namanya doa Nabi Adam. Doanya seperti apa? Ya dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani. Doanya, Abah akan bacakan ya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa ala niyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dunubi as'aluka imanan, ya ulangi, as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabatali wa raddini biqadaik. Itu doanya. Kemudian pada saat Nabi Adam berdoa sebagaimana yang tadi Abah jelaskan doanya, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam. Ya, wahyunya adalah, ya Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa padaku Allah dengan doa ini, maka aku Allah akan mengabulkan pada doa-doamu. Dan apabila anak keturunanmu yang berdoa dengan doa ini, maka aku Allah juga akan mengabulkan doa-doanya. Berarti pada saat Nabi Adam berdoa dengan doa tadi, Allah akan kabulkan doanya. Begitu juga dengan anak keturunannya. Bila mengikuti tuntunan Nabi Adam, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Nah selanjutnya, ya, di sini Abah akan jelaskan. Pada saat Nabi Adam membaca doa ini, dan juga nanti anak keturunannya membaca doa ini, maka doa ini memiliki keutamaan. Ya, ada beberapa keutamaannya. Yang pertama, ya, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Doa-doanya akan dikabulkan. Kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, kemudian yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga Allah akan menghilangkan kesusahannya, baik itu susah kecil maupun susah yang besar. Nah kemudian yang keempat, jika dia berdagang atau dia sebagai seorang pengusaha, maka Allah ada di belakangnya. Maksudnya di sini Allah akan membantu usahanya supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Nah selanjutnya, ya, urusan dunianya, ya, Allah akan memberikan kemudahan meskipun orang tersebut tidak menghendaki atau tidak meminta kepada Allah. Dengan kata lain, mengenai urusan dunianya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, walaupun dia tidak minta, walaupun dia tidak berdoa kepada Allah, andai kata orang tersebut butuh, Allah akan berikan. Berarti luar biasa. Tidak minta saja, Allah akan memberikan. Apalagi minta kepada Allah. Nah, itu keutamaannya. Ya, saya ulangi, dikabulkan doa-doanya, diampuni dosa-dosanya, kemudian dihilangkan dari susah besar dan susah kecilnya. Kemudian apabila dia pedagang atau pengusaha, Allah akan membantu usahanya, ya, supaya mendapatkan keuntungan. Kemudian, ya, apabila orang tersebut tidak minta kepada Allah urusan dunianya, maka tetap Allah akan memberikan kepadanya. Dengan kata lain, urusan dunianya Allah akan mudahkan semudah-mudahnya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah itu, ya, keutamaan atau pahalanya doa Nabi Adam. Nah, adapun doa Nabi Adam ini, ya, di dalam prakteknya, yaitu pada saat Bapak Ibu setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jadi setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya, umpamanya. Nah kemudian silahkan membaca doa ini terlebih dahulu. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati dan seterusnya. Ya, barulah setelah itu silahkan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, minta supaya bisa setiap tahun umpamanya umroh, bisa bolak-balik tiap tahun bisa umroh, kemudian bisa haji, kemudian minta kepada Allah supaya
ya, anak keturunan Bapak Ibu menjadi orang yang soleh dan soleha, kemudian silahkan sebanyak-banyaknya minta rumah, minta kendaraan, minta uang yang banyak umpamanya, boleh silahkan. Ya, jangan lupa di sini Abah ingatkan, kalau berdoa itu ya diusahakan mintalah pengampunan kepada Allah. Ya, minta pengampunan untuk dirinya, orang tuanya, suaminya, anak keturunannya. Tuh ya, jangan lupa. Ya, minta supaya ya pada saat menemui kematian ya, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kemudian usahakan berdoalah dan minta kepada Allah agar ya, dirinya dan keluarganya dan anak keturunannya bisa masuk ke dalam surga selamat dari segala siksanya Allah dan hidup bahagia abadi di dalam surga. Itu minta kepada Allah. Jangan lupa itu. Barulah kemudian silahkan minta urusan dunia. Itu ya. Ini hanya sebagai masukan saja. Insya Allah nanti di videonya Abah akan tuliskan tulisannya. Dan insya Allah Bapak Ibu tadi ya bisa menghafalnya dari sekarang. Ya, kalau memang sudah hafal, silahkan bisa minta izin ke Abah untuk bisa mengamalkannya agar amalan ibadahnya itu sah pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci. Itu ya. Nah, kemudian di sini Abah mengingatkan, ya, karena masih saja ada informasi dari YouTube, ya di sini Abah ingatkan bagi Bapak Ibu yang merasa senang dan cocok dengan nasihat-nasihat dan keilmuan yang diberikan Abah di video-video Abah ini, Abah meminta kepada Bapak Ibu yang belum mengklik tulisan subscribe, silahkan diklik tapi sekali saja, ya. Karena kalau dikliknya 2 kali itu sama dengan tidak subscribe. Tujuannya adalah apabila Bapak Ibu sudah subscribe, berarti Bapak Ibu membantu Abah agar videonya itu tetap tayang di YouTube. Karena kalau tadi Bapak Ibu ya semakin banyak subscribe-nya, maka semakin eksislah video-video Abah bisa ditonton di YouTube. Tuh ya. Mudah-mudahan ya kerjasamanya ya, ini mendapatkan tadi ya pahala dari Allah. Karena dengan begitu, kalau sering tayang di YouTube berarti kan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil keilmuannya, ya, tipsnya dan lain sebagainya. Bisa bermanfaat, ya. Dan dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah memberikan pahala untuk saya dan keluarga. Itu harapannya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ya nanti setelah hajian ini, ya insya Allah 2 bulan lagi ini kan ada musim haji. Abah itu sudah membuka paket umroh dimulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah tersedia paket umroh yang insya Allah dibimbing langsung sama Abah. Silahkan nanti insya Allah di akhir video akan Abah sampaikan. Ya. Di situ silahkan dipelajari. Ya. Jadi keberangkatan umroh itu banyak perbedaan. Beda bulan, beda harga. Beda hotel, beda harga. Beda penerbangan, beda harga. Terkadang ada yang bertanya, kenapa kok begini-begini? Nah, disinilah Abah akan jelaskan. Silahkan nanti bisa menghubungi Abah langsung untuk bisa minta penjelasan agar Bapak Ibu supaya mantap dan juga ya, berusaha bagaimana caranya menghindari penipuan. Nanti insya Allah Abah akan tuliskan nomor WA. Jadi silahkan sebelum telepon itu WA dulu ya. Jadi usahakan ketik dulu, Assalamualaikum, Abah saya dari sini, saya ingin daftar umroh, saya ingin minta penjelasan dari Abah. Tuh ya. Jadi jangan langsung telepon. Yang dikhawatirkan Abahnya sedang ngajar dan lain sebagainya. Tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.